Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di Stekmensi para peserta didik kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, saya Raden Johan Maulana. Di sini saya sebagai Ketua Pengajaran Umum yang mengkoordinir kurang lebih 50 orang guru yang terdiri dari 12 mata pelajaran umum. Di antaranya adalah ada pendidikan agama, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, ada matematika umum, ada bahasa Jepang, ada bahasa Inggris, ada sejarah Indonesia, PJOK, seni budaya, bahasa Sunda, fisika dan kimia. Kemudian untuk ruangannya berlokasi di sebelah lab komputer yang memiliki kurang lebih ruang belajar sebanyak 27 ruangan. Misi dari pengajaran umum ada 3. Yang pertama adalah mengembangkan model pembelajaran untuk memberikan pelayanan prima terhadap peserta didik. Yang kedua, menanamkan ilmu keagamaan dan budi pekerti sebagai pondasi hidup kepada peserta didik. Yang ketiga, menjaga kebersihan, kerapihan, dan kesehatan pribadi serta lingkungan. Adapun peran dari pengajaran umum di sini, yang pertama adalah sebagai penunjang di SMA kejuruan, memiliki peran penting sebagai penentu kenaikan kelas, prakerin, dan kelulusan di SMK. Dengan nilai mapel umum bisa menentukan masuk ke perguruan tinggi dan dunia kerja, serta mencerdaskan anak bangsa. Kemudian untuk program rutin di pengajaran umum, di sini setiap seminggu sekali kami melaksanakan opsi rutin yang dimana kegiatannya seluruh guru yang ada di Stekmensi ini membimbing peserta didik kelas 10 untuk melaksanakan bersih-bersih di ruangan kelasnya. Demikian pengenalan dari ruang pengajaran umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Di sini jurusan atau kompetensi keahlian yang mendidik siswanya untuk dapat merencanakan, mendesain dan mampu menggambar suatu bangunan yang dimulai dari fondasi hingga atap. Itu dipelajari dalam 3 tahun. Adapun guru-guru yang mendidik di desain pemodelan dan informasi bangunan, yaitu yang pertama ada guru senior yaitu Ibu Hayatul Komilah, yang kedua ada Pak Deni Silalahi, ada Pak Loka Sandra, saya sendiri Tanti Mugi Mulyawati, terus ada Pak Sugeng, juga ada Bu Alfi, dan yang membantu kegiatan pembelajaran ada juga tuamen namanya Mas Fajar. Saya menjabat sebagai Ketua Kompetensi Keahlian sejak tahun 2016. Metode belajar yang diberikan kepada siswa, karena ini berbasis SMK ya, kalau SMK kan memang banyak prakteknya. Jadi yang pertama kita berikan dulu teorinya, terus cara mengaplikasikannya nanti bila akan praktek siswanya. Jadi kita mementor dulu anak untuk dapat baik itu menggambar manual maupun dapat menggambar secara aplikasi perangkat lunak. Jadi diarahkan dulu, setelah teorinya mumpuni baru kita praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman. Saya sebagai Ketua Program Keahlian Teknik Geomatika untuk tahun ajaran 2020-2021. Pada saat ini saya ingin memperkenalkan program keahlian Teknik Geomatika yang ada di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Perlu diketahui bahwa Teknik Geomatika ini adalah suatu program keahlian yang mempelajari
dan menggambarkan sebagian kecil atau sebagian besar permukaan bumi atau bentuk permukaan bumi. Pada dasarnya teknik geomatika ini adalah sama dengan teknik geodesi atau survei pemetaan yang dulu namanya diterapkan di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Sekarang sudah beralih namanya ke teknik geomatika. Intinya sama saja. Hasil produk dari teknik geomatika adalah berbentuk peta, di mana peta ini adalah merupakan sumber informasi yang banyak dibutuhkan untuk berbagai macam keperluan. Contohnya untuk keperluan sipil, ya. Di sini seperti proyek jalan, jembatan, pengairan, gedung-gedung, pada awalnya adalah sumber informasinya diambil dari pada peta. Kemudian untuk keperluan sertifikat tanah, di sini mungkin lebih dikenal dengan pekerjaan ATR BPN, ATR atau BPN, di mana di situ sangat khusus sekali orang-orangnya adalah orang-orang teknik geomatika. Yang ketiga adalah untuk keperluan navigasi atau pelayaran, ya. Kemudian pertanian, kehutanan, atau juga statistik, karena di statistik itu adalah sumber ilmunya untuk membuat statistik sebenarnya adalah ilmu geomatika, di mana di geomatika sendiri ada yang namanya mata pelajaran kartografi. Adapun untuk memproduksi suatu peta bisa dilaksanakan dengan berbagai cara. Yang pertama terestris, yaitu membuat peta dengan langsung terjun di atas permukaan bumi. Yang kedua fotogrametri, yaitu membuat peta dengan cara foto udara. Yang ketiga dengan melalui satelit. Di SMK ini nantinya akan mendapatkan ilmu-ilmu tentang bagaimana cara membuat peta, baik secara terestris, fotogrametri, maupun secara melalui satelit. Di mana untuk terestris itu ilmunya ilmu pengukuran terestris, pengukuran yang langsung di atas permukaan bumi. Kemudian fotogrametri itu alat yang kita punya sekarang adalah semacam pesawat drone atau pesawat yang tanpa tanpa orang, ya. Kita sekarang sudah punya. Kemudian untuk melalui citra satelit, itu nama mata pelajarannya adalah Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh. Adapun industri yang bisa dipakai untuk tempat bekerja diantaranya adalah kantor BPN, kemudian PU, perhutani, kehutanan, pertambangan, bahkan di Pemda sendiri bisa, yaitu untuk keperluan aset daerah atau keperluan statistik, kemudian di kelautan, dan perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri, kantor atau perusahaan yang bisa dijadikan tempat bekerja, diantaranya bisa di kantor ATR, BPN, PU, atau di perhutani, pertambangan, bahkan Pemda bisa dipakai untuk tempat bekerja, terutama untuk urusan aset daerah, ya, atau kependudukan, statistik. Kemudian di Departemen Kelautan, perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang ukur-mengukur atau pengukuran, dan banyak lagi. Alhamdulillah juga untuk beberapa tahun ke belakang, alumni atau lulusan Teknik Geomatika SMK Sukabumi ini boleh dikatakan telah 100% bisa bekerja, baik itu melalui penyaluran dari BKK, Bursa Kerja Khusus yang ada di SMK Sukabumi, maupun mereka mencari sendiri. Demikian sekilas masalah teknik geomatika yang ada di
SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Kusmaya, SPD, Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri. Saya menjabat dari bulan Juli tahun 2020 sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri. Di jurusan ALIN, sistem pembelajaran yang diterapkan menggunakan sistem belajar teori dan praktek, di mana teori diselenggarakan di sekolah, kemudian untuk praktek diselenggarakan di sekolah dan juga di industri. Untuk kelas 10, kompetensi yang diharapkan itu menguasai ataupun juga dapat memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi dasar teknik elektronika yang terdiri dari dasar listrik elektronika, kerja bengkel dan gambar teknik, kemudian juga teknik pemrograman, mikroprosesor dan mikrokontroler. Kemudian untuk kelas 11, kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai meliputi kompetensi pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler, kemudian perakitan rangkaian elektronika, kemudian pengendali sistem robotik. Adapun untuk kelas 12, di sini diharapkan dapat menguasai kompetensi yang terakhir, yaitu pemeliharaan dan perawatan perangkat elektronika. Kemudian untuk kelas 10 ini diharapkan sesuai dengan KKNI level 2, di mana setiap siswa akan diuji kompetensi. Caranya diharapkan dapat menjadi operator mikrokontroler dan mikroprosesor. Kemudian untuk kelas 11-nya di sini dikenalkan dengan sistem kendali, yaitu kendali menggunakan mikrokontroler dan juga menggunakan VLC. Kemudian yang kelas 12 di sini diharapkan dapat lulusannya akan menjadi teknisi pemeliharaan dan perbaikan peralatan elektronika industri. Kemudian agenda rutin yang biasa dilakukan oleh jurusan teknik elektronika industri pada tingkat 1 atau di kelas 10 ini biasanya melakukan kegiatan rutin, diantaranya melakukan kunjungan industri dan wisata edukasi. Kunjungan industri yang pernah dilakukan diantaranya ke perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan sistem kontrol elektronika, seperti industri makanan ataupun juga kemasan makanan dan juga minuman, dan juga industri lain yang menggunakan sistem kontrol elektronik. Kemudian di kelas 11, agenda rutin di jurusan teknik elektronika industri yaitu melakukan praktek kerja industri. Praktek kerja industri itu meliputi kegiatan di mana siswa dilibatkan langsung dengan pekerjaan di industri. Kurang lebih sekitar 3 bulan sampai 4 bulan siswa dilibatkan. Di antaranya untuk perusahaan-perusahaan yang bekerja sama pada saat ini dari tahun 2013 sampai tahun 2020 itu meliputi 30 perusahaan. Nah, di antaranya untuk perusahaan yang selama mungkin 4 tahun terakhir ini kita jalin, di antaranya perusahaan PT Sketch Electronics yang memproduksi headset yaitu untuk produk HP Samsung dan juga LG dan juga Sony. Nah, mungkin untuk kelas 11, kemudian untuk kelas 12, agenda yang rutin yang biasa dilakukan di jurusan teknik elektronika industri adalah uji kom atau sebenarnya uji kompetensi keahlian atau UKK. Uji kom di sini mengacu kepada skema kerja
kompetensi nasional atau SKKNI level 2, diantaranya meliputi 3 kompetensi yang diuji. Yang pertama sebagai operator mikrokontroler dan mikroprosesor, kemudian yang kedua operator sistem pengendali elektronik, dan yang ketiga teknisi pemeliharaan dan perbaikan peralatan elektronika industri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empri Supriyatno SPD. Di sini saya selaku Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Oke, saya mulai bertugas di sini mulai dari 2016 sampai dengan sekarang. Saya diberi kepercayaan untuk sebagai pengurus di bengkel teknik instalasi tenaga listrik. Oke. Teknik instalasi tenaga listrik merupakan salah satu kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Teknik instalasi tenaga listrik kompetensi baru sebenarnya. Mengapa? Karena seiring waktu berdasarkan kurikulum yang kami laksanakan di sini itu sering berganti. Mulai dari instalasi listrik, teknik instalasi tenaga listrik, teknik otomasi industri. Sekarang kita kembali lagi ke teknik instalasi tenaga listrik. Sistem belajar di kami sebenarnya hampir sama pada umumnya, yaitu sistem pembelajaran di SMK 60-40. 60 untuk praktek dan 40 untuk teori. Di kami, siswa akan dibekali berbagai macam keilmuan berkaitan dengan ketenaga listrikan. Karena kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik merupakan salah satu bagian dari program keahlian teknik ketenaga listrikan yang terdiri dari 5 kompetensi. Salah satunya yaitu teknik instalasi tenaga listrik. Adapun teknik instalasi tenaga listrik di SMK Negeri 1 itu mengikuti visi dan misi yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Nah, penjabarannya di kami berkaitan dengan visi kompetensi ketenaga listrikan, yaitu adalah pertama, menjadikan kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik sebagai kompetensi keahlian yang menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berakhlakul karimah yang mampu berkompetensi di tingkat nasional dan internasional. Adapun misi kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik itu ada 5. Yang pertama, mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang berwawasan mutu, keunggulan, profesional, berakhlak mulia, dan berorientasi masa depan. Yang kedua, membekali peserta didik untuk berkarir mandiri yang mampu beradaptasi di lingkungan kerja sesuai bidangnya dan mampu menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan sikap profesional untuk mengembangkan diri dan mampu berkompetisi di tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang keempat, meningkatkan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan kejuruan bagi masyarakat melalui program perluasan dan pengembangan kompetensi keahlian. Dan yang terakhir, yang kelima, mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan yang adaptif, fleksibel, dan berwawasan global. Selanjutnya, berkaitan dengan kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi, kami memiliki fasilitas alat dan ruang. Pertama, kami memiliki fasilitas yang pertama yaitu ruangan dasar-dasar kelistrikan dan pengukuran listrik. Yang kedua, ruangan sistem kontrol elektromagnetik dan elektronik. Yang ketiga, ruangan untuk perawatan dan perbaikan peralatan listrik rumah tangga. Dan yang keempat, ruangan praktik untuk instalasi listrik satu fasa dan
3 fasa. Kompetensi keahlian yang diajarkan itu ada dasar kompetensi keahlian, dan yang kedua ada kompetensi kejuruan. Untuk mata pelajaran dasar kompetensi kejuruan itu yang pertama materi tentang menerapkan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Selanjutnya ada materi berkaitan dengan pekerjaan dasar elektromekanik. Dan selanjutnya ada materi tentang dasar-dasar kelistrikan. Nah, itu semua materi dasar yang akan mereka pelajari di kelas 10. Nah, untuk lebih mengerucutkan dan agar lebih tajam dalam materi, mereka akan dibekali juga untuk materi-materi kompetensi kejuruannya, yaitu yang terdiri dari 5 mata pelajaran. Yang pertama, pelajaran instalasi penerangan listrik. Yang kedua, mata pelajaran instalasi motor listrik. Yang ketiga, mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Yang keempat, mata pelajaran perbaikan peralatan listrik. Dan yang terakhir, yaitu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Ditutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kompetensi keahlian teknik pemesinan, salah satu kompetensi keahlian dari 10 kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Perkenalkan, saya A.L. Andriana Syarif, Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan. Menjabat mulai tahun ini. Kompetensi keahlian teknik pemesinan itu merupakan bagian dari bidang keahlian teknologi dan rekayasa program keahlian teknik mesin, ya, gitu. Berdasarkan peraturan Dirjen Dikdasmen bahwa untuk struktur kurikulum teknik pemesinan itu, ya, di sini tercantum bahwa ada kurang lebih 20 mata pelajaran yang harus diikuti oleh seluruh siswa kompetensi keahlian teknik pemesinan selama masa pendidikan 3 tahun. Ya. Untuk lulusan siswa SMK Negeri Sukabumi, ya, lulusan SMK Teknik Pemesinan itu, jika lulusannya itu biasanya sebagai operator mesin perkakas, ya. Ada juga sebagai teknisi fabrikasi, ada juga sebagai operator mesin, ya. Ada juga sebagai drafter mekanikal, dan ada juga yang menjadi staf produksi, ya. Sarana yang tersedia, ya, sarana pembelajaran di kompetensi keahlian teknik pemesinan SMK Negeri 1 Kota Sukabumi itu ada bengkel mesin konvensional, ya, ada bengkel kerja bangku, ada bengkel mesin CNC, ada ruang komputer untuk CAD, ya. Ada bengkel las dan fabrikasi. Nah, semuanya itu digunakan dalam proses pembelajaran praktek. Terus selanjutnya tenaga pengajar atau guru yang bertugas di kompetensi keahlian teknik pemesinan itu jumlah gurunya ada 9 orang, ya. Sarjana S1 ada 4 orang dan S2 ada 5 orang. Ini salah satunya ada Pak Peri, ya, lulusan S2 nih, Pak Marioni, ada Bapak Erwin, ada Ibu Ida, Pak Dwi Yuwono,
saya sendiri, Pak Andriana. Selanjutnya saya sampaikan tenaga pengajar atau guru yang mengajar di kompetensi keahlian teknik pemesinan. Ya. Ada 9 orang guru, ya. 4 orang guru itu lulusan S1 dan 5 orang lulusan S2. Ada 8 laki-laki dan 1 orang perempuan. Ini Pak Peri, Pak Marioni, Pak Erwin, Ibu Ida, Pak Dwi Wono, Pak Andriana Syarif, Pak Dedi Hidayat, Pak Dani Mardiana, dan Pak Charlie Darulani. Dan dibantu oleh seorang teknisi atau tumen, yaitu Bapak Tulus Soeharjo. Selanjutnya jumlah rombel yang ada di kompetensi keahlian teknik pemesinan itu adalah 9 rombel, jadi kelas 10 3 rombel, kelas 11 3 rombel, dan kelas 12 3 rombel. Kompetensi keahlian teknik pemesinan, ya, dalam hal ini SMK Negeri 1 Kota Sukabumi yang menjalin kerjasama dengan beberapa dunia usaha, dunia industri yang ada di Sukabumi, ada di Karawang, Bekasi, ya, Jawa Barat, dan ada di luar Jawa Barat, yaitu di daerah Jakarta, Tangerang, dan yang lainnya. Nah, saya sampaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ya, setiap tahunnya ini yang rutin dilaksanakan di kompetensi keahlian teknik pemesinan. Ya. Ini ada uji lisan prakerin, ini rapat orang tua biasanya untuk persiapan pemberangkatan prakerin, ada kunjungan sekolah ke dunia usaha, dunia industri, terus pertemuan dengan para pimpinan dunia usaha, dunia industri. Ini kegiatan pelatihan CAD, ya, CADD. Ini seleksi peserta LKS karena setiap tahunnya dari kompetensi keahlian teknik pemesinan selalu mengirimkan peserta-peserta LKS-nya. Ini kunjungan ke PT Pindad Bandung ataupun ke perusahaan-perusahaan lain. Ini kunjungan ke PT Dirgantara Indonesia. Ya. Nah, ini kegiatan teaching factory, ya, pembelajaran teaching factory, ada pabrikasi, ya. Nah, ini untuk pembuatan trainer. Jadi kompetensi keahlian teknik pemesinan bekerja sama dengan kompetensi keahlian otomasi industri membuat trainer, ya, minimal untuk digunakan internal kita ataupun kalau ada pesanan dari luar kita buat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Supriyadi. Saya di sini mewakili guru-guru konstruksi KGSP, ya, konstruksi gedung sanitasi dan perawatan, itu paket keahliannya. Kemudian di KGSP ini ada 3 guru. Yang pertama saya, yang kedua Pak Andi Mulyono, yang ketiga Ibu Asia Fatimah. KGSP merupakan program 4 tahun, ya, di mana kita belajar selama 4 tahun. Yang 3 tahun itu belajar di sekolah, dan 1 tahun itu belajar di industri. Ya. Lulusan kita ini sangat banyak dibutuhkan di dunia industri, ya, di bidang konstruksi, itu jalan, jembatan, ya, ada bahkan di bangunan air juga. Pelajaran yang didapatkan, ya, pada selama 3 tahun, untuk kelas 1 itu ada 4 pelajaran. Yang pertama gambar teknik, yang kedua dasar-dasar konstruksi, yang ketiga mekanika teknik, dan yang keempat
dasar pengukuran tanah. Ya. Kemudian di kelas 2 dan kelas 3 itu ada pertama konstruksi bangunan, pelajaran konstruksi bangunan. Kemudian yang kedua sistem utilitas bangunan. Yang ketiga perawatan gedung. Keempat RAB. Kelima kewirausahaan. Ya. Untuk konstruksi bangunan gedung itu kita mempelajari mulai dari bangunan membangun, dari mulai pembebasan tanah, pembersihan tanah, pondasi sampai dengan pemasangan atap dan terakhir sampai pengecatan. Ya. Untuk utilitas itu materinya tentang materi plumbing, termasuk di sana ada sanitasi air bersih, air kotor, kemudian air panas, instalasi CCTV, AC, sampai dengan instalasi pemadam kebakaran. Ya. Untuk perawatan gedung, ya, untuk materi perawatan gedung itu materinya merawat dan memelihara gedung supaya layak, ya. Termasuk itu bangunan gedung. Salah satu program yang diunggulkan untuk perawatan gedung itu adanya metode vertikal, ya, atau roof access, artinya bekerja dengan bantuan satu tambang. Demikian paparan dari kompetensi keahlian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Odang, K3 dari jurusan TKRO atau TKR, Teknik Kendaraan Ringan. Apa yang diajarkan atau yang dikerjakan di jurusan TKR ini adalah perbaikan sistem kendaraan ringan atau trouble atau juga overhaul. Ya, trouble itu adalah perbaikan sistem kendaraan ringan yang ringan. Sedangkan overhaul adalah perbaikan sistem kendaraan yang berat. Ya, itu semua. Itu yang diajarkan di otomotif. Itu adalah sasis, kompetensinya, terus juga kelistrikan dan mesin otomotif. Lalu prestasi, tujuan siswa belajar dari otomotif ini adalah memenuhi tuntutan dunia industri atau dunia usaha atau yang disebut dengan DU ya, dunia industri dan dunia usaha. Sebenarnya otomotif ini larinya adalah ke dunia usaha karena yang dihasilkan bukan produk tapi adalah servis, ya, jasa gitulah, jadi servis kendaraannya. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga bahwa jurusan otomotif pun masuk ke industri. Seperti contohnya ada Daihatsu, perakitan Daihatsu, Mitsubishi, lalu juga Toyota, sampai juga ke sepeda motor gitu. Tapi utamanya adalah yang dipelajarinya adalah tentang servis. Ya, yang servis ini ya lumayan nantinya adalah masuknya ke dunia usaha. Lalu juga ada yang prestasi ya, prestasi yang sudah diraih. Prestasi yang diraih ini adalah contohnya LKS tingkat kota selalu kita dapati setiap tahun itu. Lalu juga LKS pernah juga jadi juara LKS tingkat provinsi, ya itu sudah pernah juga. Tapi memang sampai saat ini untuk otomotif belum sampai ke tingkat juara tingkat nasional. Kalau ikut udah berapa kali ikut juga tapi belum sampai ke sana karena saingannya lebih banyak untuk otomotif ini. Bukan cuma di kita jadi karena hampir seluruh dari kabupaten se-Jawa Barat, kota kabupaten itu semua ada jurusan otomotif. Jadi bersaing harus ketat itu benar-benar ekstra ketat lah belajarinya karena didukung dengan pasangan yang harus komplit dan sebagainya. Selain juga LKS keterampilan juga ada pernah jadi juara
LKS matematika. Itu pernah jadi juara tingkat nasional di Jogja itu. Lalu juga pernah jadi juara fisika tingkat Jawa Barat. Yang memang anak-anak itu sekarang masih berkuliah karena dapat beasiswa untuk dari hasil dari jeripaya itu. Nah, selain itu juga bahwa otomotif memang sekarang ini adalah benar-benar gitulah bahwa dibutuhkan oleh masyarakat. Ya jadi memang jasa itu ya. Jadi sebagai teknisi yang andal, kemampuan teknologi yang tinggi, gitu ya. Jadi servis lah istilahnya, memperbaiki sistem kendaraan, bukan membuat, ya. Jadi mungkin masyarakat ada orientasinya bahwa sekolah ini membuat kendaraan. Bukan, kita adalah memperbaiki sistem kendaraan yang rusak. Baik itu rusaknya ringan, itu trouble itu, maupun yang besar atau overhaul. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di teknik industri. Teknik industri itu teknik yang mempelajari tentang teknik otomasi industri. Itu adalah teknik yang mempelajari tentang sistem otomatisasi di industri. Jadi bagaimana membuat produk, itu bagaimana membuat sistem otomatisasinya di industri. Nah, adapun yang dipelajari di sini itu adalah sistem kontrol elektronik, terus sistem kontrol pneumatik, terus sistem kontrol terprogram. Sistem kontrol terprogram itu meliputi tentang Arduino dan juga PLC. Jadi di sistem kontrol elektronik dan elektromekanik itu masih sistem kontrol yang masih semi manual, tapi dia dijalankan secara otomatis. Kalau sistem kontrol pneumatik itu sistem kontrol yang bahan utama penggeraknya adalah angin, yang digerakkan oleh angin. Sedangkan sistem kontrol terprogram, yaitu baik Arduino ataupun PLC, itu sudah sistem kontrol yang otomatis, yang artinya tombol semua sudah diprogram. Artinya anak-anak yang di teknik otomasi industri selain menguasai tentang sistem kontrol yang manualnya, juga dia harus menguasai sistem kontrol yang elektroniknya, sistem kontrol yang berbasiskan pada PLC, atau kalau yang skala kecilnya itu pada sistem kontrol Arduino di mikrokontrolnya. Kami di otomasi industri juga selain mendidik di kelas, kami juga ada beberapa perlombaan yang kami ikuti dan beberapa prestasi, yaitu di lomba kompetensi siswa tingkat provinsi, juga di lomba kompetensi siswa tingkat nasional. Terus kami juga mengikuti beberapa lomba-lomba yang diadakan sama industri, misalkan dari PT Medion. Anak-anak kami juga prestasinya sangat bagus di lomba-lomba yang diadakan sama pemerintah ataupun lomba-lomba yang diadakan sama industri. Kalau di otomasi, guru-guru di teknik otomasi industri itu ada 3. Saya sendiri, terus Pak Saipudin, terus Ibu Fitri. Kalau di jurusan OTIN, belajar yang efektifnya, pertama kita teori dulu, kasih teori. Setelah kasih teori, secara teorinya, terus bagaimana cara mengaplikasikannya, dan dalam mengaplikasikannya biasanya guru mendemonstrasikan terlebih dahulu. Setelah didemonstrasikan, siswa melihat, lalu siswa yang mencoba satu persatu. Jadi satu siswa itu harus mencoba bagaimana merangkai sistem kontrolnya sampai bisa membuat sistem kontrol itu sendiri.
Pada kompetensi keahlian ini, siswa diajarkan manajemen produksi, teknik penulisan naskah, tata kamera, tata cahaya, tata suara, tata artistik, penyutradaraan, dan editing. Didukung dengan beberapa fasilitas yang ada seperti studio floor dengan control room, editing room, bioskop sebagai sarana apresiasi karya, serta kelengkapan equipment yang support untuk single dan multi kamera system. Dengan dibimbing oleh tenaga pendidik yang berlatar pendidikan film dan televisi, diharapkan selama 3 tahun, siswa mampu menguasai kompetensi produksi dan siaran program televisi dengan skema SKKNI level 2. Berbagai prestasi di ajang festival film, baik skala regional maupun nasional, menjadi agenda rutin bagi siswa dalam meraih prestasi di luar akademik.